Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tuki, NIM E 2018-2296, Prodi Ekonomi Syariah 7. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ruang lingkup pemasaran serta realita pemasaran baru. Ruang lingkup pemasaran itu membahas tentang apa itu pemasaran atau arti pemasaran, bagaimana cara kerjanya, apa yang dipasarkan, serta siapa yang melakukan pemasaran. Arti dari pemasaran. Istilah pemasaran dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan sebutan marketing. Apa yang dipasarkan itu adalah barang atau jasa. Pemasaran adalah sebuah kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis guna untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan barang atau jasa, menetapkan harga, mendistribusikan, serta mempromosikan melalui proses pertukaran agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu tentang apa yang dipasarkan. Di sini ada 10 tipe entitas yang dipasarkan oleh seorang pemasar. Di antaranya barang-barang fisik, jasa, acara, pengalaman, orang atau pemasar selebriti, di mana merupakan bisnis yang paling besar. Terus tempat, properti, organisasi, informasi serta ide. Di mana ide setiap penawaran pasar pastinya akan mengandung yang namanya sebuah ide atau gagasan dasar. Selanjutnya yaitu siapa yang memasarkan. Pemasar atau marketing adalah seorang yang mencari, merespon perhatian, pembelian, dukungan, sumbangan dari pihak yang lain yang disebut prospek. Jika kedua pihak ingin menjual sesuatu sama lain, kita menyebut kedua pihak tersebut sebagai pemasar. Di sini ada 8 keadaan permintaan yang mungkin terjadi, yaitu permintaan negatif, permintaan yang tidak ada, permintaan latin, permintaan yang menurun, permintaan tidak teratur, permintaan berlimpah, serta permintaan tidak sehat. 8 tersebut merupakan keadaan permintaan yang mungkin terjadi. Terus pemasaran dalam praktik. Dewasa ini, pemasaran tidak lagi digunakan oleh korporat bisnis saja, melainkan juga dilakukan oleh organisasi sosial kemasyarakatan atau departemen-departemen pemerintah juga menggunakannya. Para pelaku pemasaran melaksanakan usaha pemasaran dari 10 jenis wujud, di mana wujudnya bisa berbentuk organisasi, pasar, produk, saluran distribusi, penentuan harga, serta promosi dan periklanan. Hal itu merupakan bentuk pemasaran dalam praktik. Terus terkait dengan realita pemasaran baru. Pasar tidak lagi seperti dulu. Pemasar harus memperhatikan dan merespon sejumlah perkembangan signifikan sebagai realita pemasaran baru. Di antaranya yang pertama yaitu kekuatan kemasyarakatan utama. Keadaan pasar senantiasa berubah-ubah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor teknologi informasi jaringan, globalisasi, deregulasi, atau bisa diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau meniadakan aturan administrasi yang mengekang kebebasan gerak modal, dan hal ini sudah diterapkan oleh negara Amerika Serikat, di mana negara tersebut mengeluarkan undang-undang yang membatasi jasa finansial, telekomunikasi, dan listrik telah dilonggarkan demi menumbuhkan persaingan. Privatisasi, persaingan yang meningkat, konvergensi industri, resistensi konsumen, transformasi eceran, serta diintermediasi. Yang kedua yaitu kemampuan baru konsumen. Pelanggan masa kini menganggap ada perbedaan produk yang satu dengan yang lain, hanya berbeda tipis, sehingga mereka kurang loyal terhadap merek. Berikut ini mengenai apa yang tidak dimiliki konsumen dulu
akan tetapi dimiliki oleh konsumen pada masa kini. Di antaranya yaitu peningkatan akan daya beli, ragam barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih bervarian, jumlah besar informasi hampir tentang apa saja, tidak hanya satu titik atau satu informasi saja. Kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan menerima pesanan. Ini lebih canggih. Kemampuan untuk membandingkan catatan tentang produk dan jasa, suara yang lebih kuat untuk memengaruhi teman sepergaulan dan pendapat umum. Internet mendorong timbulnya hubungan personal dan konten yang dihasilkan oleh pengguna melalui media sosial dan jaringan sosial untuk satu kegunaan. Yang terakhir yaitu terkait dengan kemampuan baru perusahaan. Kekuatan-kekuatan baru juga telah menghasilkan atau mengupgrade kemampuan baru bagi perusahaan masa kini. Di antaranya pasar dapat menggunakan internet dengan saluran informasi dan penjualan yang lebih kuat. Yang kedua yaitu para peneliti dapat mengumpulkan informasi lebih lengkap dan kaya tentang pasar, pelanggan, prospek, dan pesaing. Para manajer dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi internet di antara pegawai dengan menggunakan internet sebagai internet pribadi. Pemasar dapat mengirimkan iklan serta sampel dan informasi kepada pelanggan dengan melalui internet. Jangkauan perusahaan terhadap pelanggan semakin mudah dan juga luas, termasuk pelanggan yang sedang bepergian dengan mobil marketing. Perusahaan juga dapat memperkuat merekrut karyawan baru secara online, serta menyiapkan produk pelatihan internet untuk di-download oleh karyawan dan agen. Hal itu merupakan kemampuan baru bagi perusahaan yang ada pada masa kini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.